Alhamdulillah pada kesempatan ini kita belajar tentang hadiah untuk orang yang sakit. Hadiah untuk orang yang sakit. Ternyata tiang sakit, orang yang sakit itu mendapatkan hadiah. Jadi sinten? Allah Subhanahu wa taala. Termasuk hikmah Allah Ta'ala memberikan seorang hamba ialah ketika dia diberikan berbagai macam cobaan. Para nabi pun diparingi cobaan. Salah satu contoh dalam Al-Quran diceritakan yaitu Nabi sinten? Nabi Ayub. Dalam firman-Nya yang artinya, dan ingatlah akan hamba kami Ayub ketika ia menyeru Rabb-Nya, sesungguhnya aku diganggu syaitan dengan kepayahan dan siksaan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, hantamkanlah kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. Dan kami anugerahi dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya, dan kami tambahkan kepada mereka sebanyak mereka pula sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai pikiran. Dan ambillah dengan tanganmu seikat rumput, maka pukullah dengan itu, dan janganlah kamu melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati atau dia Ayub seorang yang sabar, dialah sebaik-baik hamba, sesungguhnya dia amat taat kepada Rabb-Nya. Nabi Ayub itu sakitnya berapa tahun? 10 tahun ya. Ada yang katakan mungkin 20, pokoknya lama pun. Sakitnya cukup lama. Sehingga anaknya pun juga banyak yang meninggal, berapa 10 atau 12 ya. Kemudian ladang-ladangnya yang harusnya panen tidak panen, kena hama. Hewan ternaknya juga mati. Jadi double, jadi dia tinggal sendirian ya. Sampai istrinya pun juga menyingkir karena saking ngerinya penyakit yang beliau terima. Sekujur tubuhnya boleh dikatakan banyak belatungnya. Tinggal lisannya yang bisa mengucapkan zikrullah, ya, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking parahnya sakitnya dibuang. Sehingga Allah Subhanahu wa taala, Nabi itu disebut dengan nabi yang sabar, sebaik-baik hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi niki ukurannya yang mulia itu bukan karena hartanya banyak, bukan karena badannya sehat. Tidak, yang mulia itu adalah ketika diuji dia sabar, dia takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya Nabi Ayub ini teteng tidak punya apa-apa. Diuji puluhan tahun. Bayangkan. Kita mau sakit seminggu mau rasanya. Sehari pun juga rasanya pusing, pelengan enggak ngoten ya. Wis pusing sekali pelengan bisa nggih. Sak duluran. Imam Ibnu Katsir mengatakan ayat ini sebagai peringatan bagi siapa saja yang diberi ujian oleh Allah Ta'ala pada tubuhnya, atau hartanya, atau anaknya. Maka orang yang diberi ujian seperti itu ternyata dirinya mempunyai suri tauladan, yaitu Nabi Ayub alaihissalam. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyampaikan, laisa bi amaniikum wala amani ahli kitab may ya'mal su'an yujza bihi wala yajid lahu min dunillahi waliyyan wala nasira. Pahala dari Allah itu bukanlah menurut angan-angan yang kosong, dan tidak pula menurut angan-angan ahli kitab. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu, dan ia tidak mendapat pelindung dan tidak pula penolong baginya selain dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi murni pahala yang diberikan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Sakitnya itu pun pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggali beberapa hikmah seorang muslim itu diterima musibah ya, atau sakit ya. Pertama, hikmahnya adalah sebagai penghapus dosa dan kesalahan. Dijelaskan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari Musnadnya Zuhair yang menceritakan, aku kabarkan bahwa Abu Bakar pernah bertanya kepada Rasulullah SAW. Sinten Abu Bakar ini? Ya, sahabat juga mertuanya.
Ya Rasulullah, apa yang dimaksud ayat ini? Laisa bi amanikum wala amani ahli kitab may ya'mal su'an yujza bih. Yang saya katakan tadi, apakah setiap kejelekan yang kita kerjakan pasti ada balasannya? Maka Rasulullah SAW menjawab dengan sabdanya, semoga Allah mengampuni wahai Abu Bakar. Bukankah engkau pernah sakit? Jadi balik tanya Rasulullah, bukankah engkau pernah sakit, mendapat cobaan, bersedih hati, dan mendapat kesulitan? Pernah ya Rasulullah, itu jawab Abu Bakar. Jadi Abu Bakar itu walaupun sahabat yang timbangan keimanannya, jika keimanannya beliau itu ditimbang dengan seluruh penduduk bumi yang beriman ini, masih lebih berat timbangannya Abu Bakar. Tapi beliau ditimpa sakit, cobaan, sedih, kesulitan, sami mawon. Ya. Maka beliau Rasulullah mengatakan itu balasan atas perbuatan burukmu tersebut. Padahal imannya tinggi, masih ada yang lain. Artinya tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini yang bebas dari kesalahan. Abu Bakar sampai jabatan kali Rasulullah. Itulah balasan atas perbuatan burukmu tersebut, masya Allah. Lalu pemalik selain Abu Bakar. Jadi lebih jelasnya dalam sebuah ayat Allah Ta'ala menerangkan juga, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahan. Imam Bukhari dan Muslim mengeluarkan sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, tidaklah seorang muslim tertimpa cobaan, penyakit, kesulitan, kesedihan, gangguan, tidak pula gundah gulana, sampai kiranya duri yang menusuknya, melainkan Allah akan jadi penghapus dari kesalahannya. Panjenengan nate sakit ya, Bapak Ibu, nate sakit, sedih nate, gangguan nate, nate, sedaya nate, tertusuk duri nate ya, tertusuk jarum jahit nate ya, nate, sedaya pernah nate, penjahit, malah penjahit, tertusuk duri nate, kena pisau nate ya, langganan, garis timun keliru tangan, misalnya waktu. Nah, itu adalah bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menghapus dosa-dosa kita. Aliran darah yang mengucur dari tertusuk duri, terkena pisau, itu pun juga sebagai tebusan dosa. Sedangkan Imam Tirmidzi mengeluarkan sebuah hadis dari Anas radhiyallahu anhu yang artinya, apabila Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, Allah itu pengen kebaikan dari seorang hamba, maka Allah akan segerakan baginya hukuman di dunia. Dihukum setan dunia. Dan apabila Allah menghendaki keburukan bagi seorang hamba, maka Allah tahan darinya atas perbuatan dosanya sampai dihitung kelak pada hari kiamat. Allah sayang pada hambanya, itu tentunya diuji diri dhisik. Diuji dhisik, dinaikkan derajatnya di akhirat kelak. Lalu Allah boten menghendaki kebaikan pada seorang, kabeh dilancarno. Akhirnya lancar-lancar, usaha lancar, rezekinya lancar, misalnya ngoten. Akhirnya ibadah kepada Allah kurang, aku wis taat. Bukti ini rezekinya akeh. Sanes ukuran. Nggih. Lah rezekine wong kan iku sebagai ukuran ketaatan, lah Firaun nggih sugih. Nggih napa mboten? Yang kafir duit triliunan itu sekuantah. Napa termasuk taat? Belum tentu. Niku sanes ukuran. Walaupun dikatakan dalam ayat itu, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Perbedaannya dengan orang beriman yang Allah berikan ujian, berikan kebaikan adalah ketika diberi harta, jalan harta itu untuk kebaikan, bertambah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ketika seorang diuji atau diberi harta kemudian tidak semakin taat pada Allah, itu musibah atau istidraj, dilulu. Kelak di akhirat totalannya tambah nemen. Karena apa? Teng neraka itu kebanyakan orang kaya, salah satunya. Ya. Kemudian berkata sebagian ulama salaf, kalau bukan karena musibah yang menimpa kita, tentu kelak pada hari kiamat kita akan menjadi orang yang bangkrut. Lek boten diuji teng dunya teng akhirat bangkrut. Bangkrut itu apa? Totalane boten nutut. Depositone wis teng dunya wis kurang. Karena tidak diuji, enak-enak aja jalan-jalan motor langsung mati misalnya boten. Boten diuji sakit sekarang. Kemudian yang kedua adalah hikmah apa? Seorang diberikan musibah atau sakit itu adalah mengangkat derajat seorang di akhirat kelak. Sesungguhnya seorang hamba akan memperoleh kedudukan di sisi Allah bukan karena faktor amal semata. Jadi sanes amal ibadah sholatnya semata, namun senantiasa dirinya memperoleh ujian dengan perkara yang tidak disenanginya hingga sampai pada derajat yang tinggi. Dari ini hadis riwayat Ibnu Hibban dari Sahih. Jadi waktu ujian itu tidak iso naik terus derajatnya manusia. Sampai kalian lari sekolah nih, lek boten ujian sakit naik nang boten. Terus pokoknya pelajaran kalau bunga ditakoni boten paham. Nah, dia bisa naik anak sekolah ini karena apa? Ujian. Sampai kali kita bisa naik derajat di sisi Allah sebagai hamba yang bertakwa dengan apa? Ujian. Diceritakan bisa hadis kelak pada hari kiamat orang yang sehat sangat menghendaki pahala tatkala melihat orang yang mendapat cobaan di dunia diberi pahala. Jadi tiang yang sehat kelak tengah akhirat itu delok, waduh, wong itu biasanya loro tapi pahalanya kok akeh yo, iri piyambake. Akhirnya ngomong ngeten, mereka rela kalau sekiranya kulit mereka dipotong dengan gunting ketika dunia sampai kotor. Jadi saking iri nih mereka pengen dilahirkan kembali ke dunia, diberikan ujian dengan cara apa? Kulitnya ini dipotong dengan gunting di dunia. Saking iri nih, berarti saking besarnya ganti pahala yang Allah berikan pada orang yang sakit ketika dunia ditampakkan pahalanya di akhirat. Jadi tapi pun jaluk-jaluk saniki Allah uji kula kali ngeten-ngeten boten usah. Tungane ya wong fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tapi lek wis panci diparingi ujian kalian Allah gini ki wau diterima sebagai apa? Ladang pahala investasi dan meningkatkan saldo deposito. Pahala teng dunya dibawa teng akhirat kelak. Rasulullah SAW pun sebagai orang yang paling mulia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau itu gak diparingi ujian dengan apa? Sakit. Sampai dikatakan dari hadis Abdullah bin Mas'ud, dia menceritakan, aku datang menyebut Rasulullah SAW di saat beliau sedang sakit keras. Jadi beliau itu nanti sakit keras. Kemudian aku mengusap beliau dengan tanganku, lalu aku tanyakan kepada beliau, ya Rasulullah, engkau badannya panas sekali. Jadi dicek kali Ibnu Mas'ud, kok panas sekali badannya. Maka beliau menjawab, ya, sesungguhnya sakit yang aku derita seperti halnya sakit yang diderita oleh dua orang di antara kalian. Jadi sakit yang Rasulullah itu double, double kados dua orang yang sakit. Masya Allah. Kemudian aku bertanya kembali, kata Ibnu Mas'ud, dengan sebab itu engkau memperoleh dua pahala? Beliau katakan iya, betul. Jadi Rasulullah itu mendapatkan dua pahala. Kalau kita satu pahala karena sakit, kalau Rasulullah karena sakitnya double mendapatkan pinten dua pahala. Ini ada riwayat Bukhari. Bahkan sakit yang beliau terima ketika wafat itu
sampai mengalami pingsan 3 kali. Ya. Dan ini sebagaimana diceritakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, tidak pernah aku melihat ada seorang pun yang menderita sakit melebihi dari Rasulullah SAW. Jadi pada zaman sahabat itu tidak ada sakit yang nemen kecuali Rasulullah SAW. Sehingga walaupun sekarang ada ulama yang sakit, ulama yang buatan sehat, namanya stroke misalnya, itu sanes, bisa jadi sanes azab, tapi ini ujian. Betul usah dikapok-kapok nih, kapok stroke lah, misalnya ngonten gitu. Ini kok sanes belum jadi, belum tentu karena azab, tapi bisa jadi karena ujian. Siapapun itu yang menderita sakit, kemudian berada di kasur saja, ini berarti bisa jadi ujian dan menaikkan derajat beliau itu. Jadi hikmah apa yang lain, orang yang mendapat musibah itu, bahwa musibah ini bukan terjadi apa? Ya, pada agamanya, karena musibah yang terjadi pada agamanya menuntut pelakunya pada azab dan dosa. Kemudian kalau musibah yang diterimanya lebih ringan dan lebih enteng dibanding musibah orang lain, kalau sekiranya dirinya bertanya atau melihat pada orang sekelilingnya yang terkena penyakit, tentu dirinya mendapati mereka lebih parah dari sakit yang diterimanya. Seorang ulama salaf Suraih yang mengatakan, tidaklah aku ditimpa sebuah musibah melainkan aku memujinya kepada Allah karena 4 hal. 1, Allah Ta'ala masih memberi rizki pada saya kesabaran. Nah ini, jadi orang ulama ini mengatakan Allah berarti ngasih rezeki pada saya kesabaran. Yang kedua, Allah memberi kemudahan untuk mengucapkan istirja ya, ketika musibah tersebut menimpa. Jadi tak saya nyebut nama Allah. Kemudian ketika Allah Ta'ala tidak menjadikan musibah tersebut lebih besar darinya. Kemudian Allah Ta'ala tidak menjadikan musibah pada agama saya. Kalau mendengarkan sebuah kisah, ada di Arab, daerah Arab, negara Arab kan, ya, niku naik bis bareng-bareng. Ketika naik bis niku supire nggih konduktor ini muter musik. Kemudian ada wanita yang solihah, masya Allah, yang menjaga dirinya dari mendengarkan musik. Niku nasihati supir, Pak supir, ojo ngurung musik. Lah awake dhewe mati ya opo kok iki? Misalnya kita kecelakaan atau apa. Nah, kemudian ada penumpang lain yang katakan, wis tetap musiknya diputar, kita tambahi sekian real. Nah, ini akhirnya dalam perjalanan terus diputar, musiknya diputar, betul-betul kecelakaan. Banyak penumpang yang meninggal, termasuk sopirnya wis megap-megap. Ketika megap-megap niku, supir ngomong, tolong cari wanita yang menasihati saya tadi, agar saya minta maaf kepadanya karena muter musik itu tadi. Padahal harus dielengno. Akhirnya nopo dicari wanita itu, dan ternyata wanita itu juga tulangnya banyak yang patah-patah. Ketika mau diangkat dia tidak mau karena nggak mau disentuh dengan laki-laki yang lain. Akhirnya dia berjalan sendiri ke ambulan, ke rumah sakit. Dan ketika ditelusuri, kata dokter, sebenarnya wanita ini nggak bisa berjalan karena tulangnya banyak yang patah. Tidak masuk akal, tapi karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia memaksakan diri dan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa berjalan. Artinya nopo, walaupun sehat, niku bukan berarti maut itu jauh. Walaupun kondisi koyo ndak wonten napa-napa, belum jadi, belum tentu malaikat maut tidak mengintai. Lek wis wancine niku akan dijemput oleh malaikat maut. Yang terpenting nopo? Kita niki selalu zikrullah, eling kepada Allah. Lha bayangaken lek bis niku muteri musik anggur merah lah misalnya. Akhirnya naudzubillah suul khotimah. Jadi niku itu gambaran dielingno supados napa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mungkin sakit kita disembuhkan oleh Allah ya. Kita diberikan jasad yang sehat, keluarga kita, anak putu kita diparingi anak yang soleh dan solehah. Kita nunggu insyaallah dikabulkan dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والشفاعة والنعمة إلى أرواح جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وارفع لهم الدرجات وضاعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وأدخلهم الجنة مع الآباء والأمهات. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Subhanallah.